Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Zidni Rizkia Mufida dari kelas Kimia 2A akan membawakan praktikum reaksi redoks mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama, mengidentifikasi senyawa yang bereaksi, yang kedua, mengetahui hasil percobaan yang dilakukan. Sebelumnya, yuk kita ingat lagi apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks dibagi menjadi dua, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Reaksi oksidasi dan reduksi merupakan reaksi yang menggabungkan ion. Dalam hal ini, bilangan oksidasi spesies-spesies yang bereaksi tidak mengalami perubahan. Namun, ada beberapa reaksi yang menunjukkan keadaan oksidasi berubah yang disertai dengan pertukaran elektron antara reaksi. Ini disebut reaksi oksidasi reduksi atau disingkat reaksi redoks. Berdasarkan sejarahnya, istilah oksidasi diterapkan untuk proses-proses ketika oksigen diambil oleh suatu zat dan reduksi dianggap sebagai proses ketika oksigen diambil dari dalam suatu zat. Kehilangan hidrogen dapat juga disebut sebagai oksidasi dan penangkapan hidrogen disebut sebagai reduksi. Reaksi-reaksi lain yang tidak melibatkan oksigen dan hidrogen belum dapat digolongkan sebagai oksidasi dan reduksi sebelum munculnya definisi umum oksidasi dan reduksi yang didasarkan pada pelepasan dan pengambilan elektron. Pada percobaan pertama, yaitu reaksi redoks antara betadin dan vitamin C dengan alat dan bahan air, gelas, betadin, vitamin C, dan sendok. Cara kerja pada reaksi redoks betadin dan vitamin C. Yang pertama, diisi gelas dengan air sebanyak 3/4 volume gelas. Lalu, masukkan 15 tetes betadin ke dalam gelas yang telah terisi air, kemudian diaduk sampai tercampur. Masukkan 1 kaplet vitamin C ke dalam larutan tersebut, lalu aduk larutan dengan sendok dan amati perubahan yang terjadi. Vitamin C dikenal dengan asam askorbat C6H8O6. Asam askorbat ini dapat bereaksi dengan ion dalam air, sedangkan betadin merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodin. Ion inilah yang larut dalam air dan membuat warna betadin menjadi kecoklatan. Jadi, bila larutan iodin dilarutkan dalam air dan dimasukkan vitamin C, maka akan terjadi reaksi reduksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya, ion iodin yang awalnya berwarna kecoklatan berubah menjadi bening. Adapun persamaan reaksi yang terjadi yaitu I2 plus C6H8O6 menjadi C6H6O6 plus 2I negatif plus 2H positif. Pada percobaan kedua, yaitu reaksi redoks paku besi dengan pemutih dan asam cuka. Adapun alat dan bahan, sendok, gelas, paku besi, pemutih, dan asam cuka. Yang pertama, masukkan 4 sendok makan pemutih dan asam cuka ke dalam gelas.
Lalu masukkan 1 buah paku besi ke dalam larutan tersebut. Biarkan paku dalam larutan tersebut selama 1 jam. Setelah 1 jam, amati perubahan yang terjadi pada paku dan larutan tersebut. Pada percobaan kedua ini, pemutih mengoksidasi paku besi atau Fe, sedangkan larutan cuka CH3COOH yang bersifat asam bertindak sebagai katalis reaksi yang memberikan suasana asam pada larutan, sehingga paku lebih cepat mengalami oksidasi dan berubah menjadi karat. Pemutih atau NaClO bertindak sebagai oksidator karena pemutih mengalami reaksi reduksi dan mengoksidasi paku besi sehingga terjadi perkaratan. Adapun reaksi yang terjadi yaitu 2Fe plus 3 NaClO menjadi Fe2O3 plus 3 NaCl. Adapun perbedaan fisik pada paku besi setelah dan sebelum reaksi. Paku sebelum dimasukkan berwarna putih keabu-abuan atau besi, sedangkan paku yang telah dimasukkan dalam larutan menjadi berwarna kecoklatan karena berkarat. Dan pada larutannya pun mengalami perubahan warna, yaitu yang awalnya berwarna bening menjadi larutan berwarna merah kecoklatan. Sekian pada praktikum percobaan reaksi redoks yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.